Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Montir KW Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya baru membuat lagi konten ya, karena kesibukan yang sangat padat di tempat pekerjaan. Jadi baru kali ini saya lagi mau upload lagi ya. Ya, di sini ada motor GT, Mio GT ya. Ini masalahnya di bagian injektor atau di full pumpnya ini tidak mengangkat ketika di starter ya. Dan kemudian ada nyala di bagian lampu indikator berkode 52 ya di sini. Ya, jangan gagal fokus ya pada ruang yang berantakan ini, karena saya tidak tiap hari berada di tempat kerja di rumah, yaitu di bengkel sendiri ya. Jadi saya lebih banyak menyibukkan di tempat pekerjaan. Oke, kita lanjut. Nih, kita lihat kode di bagian kode email ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 52 ya. Jadi 52 itu biasanya sensor speed ya. Nanti akan kita matikan sensor speednya supaya tidak menyala di bagian lampu mil ini. Nah, jadi masalah yang sebenarnya motor ini tiba-tiba mati di jalan, lalu di starter tidak mau hidup atau tidak mau digas. Kita cek lagi. Nah, ya, seperti itu ya. Seperti motor ini tidak ada bensin, padahal bensinnya ada. Melihat dari jarum fuel sender ini berada di bawah, tapi mungkin ini sudah mati ya. Ya, kita cek. Oh, ternyata masih ada pergerakan ya. Ini ada naik ya. Tadi di bawah garis merah, sekarang sudah mau berada di tengah-tengah garis merah. Seharusnya motor ini nyala walaupun masih ada bensin sisa ya di tangki. Seharusnya mendorong fuel pump itu mendorong bensin ke injektor. Ya, kita cek lebih jauh lagi ya. Nah, sekarang sudah saya bongkar ya untuk mempersingkat waktu durasi yang cukup lumayan lama. Ini bongkar pasang semua sekitaran makan waktu 20 menit. Karena di RAM-nya video ini, RAM HP ini cukup kecil ya, tidak bisa menyimpan banyak. Jadi saya bongkar dulu, dan ini akan kita cek semprotan injektornya seberapa besar ya. Ya, kita akan cek semprotannya seberapa kencang ya semburannya.
Ya, ini bagus semprotannya, kencang ya, ini cukup untuk menghidupkan ya. Lalu kita akan cek ke bagian busi. Ya, businya sepertinya sudah terlihat banyak berkerak ya, ini sudah berkerak. Kemudian dari cangklongnya sudah memutih. Ini udah sepertinya patah ini dan kita cek dulu pengapiannya. Cukup bagus. Ya, dari semprotan injektor bagus, dari bunga api dari kuil bagus. Sekarang kita cek di bagian businya. Bagus juga. Jadi walaupun berkerak seperti ini, dia belum konslet ke sana sini ya, belum ke pinggir bunga apinya. Ya, kemungkinan ini masalahnya ada di sini. Masalahnya ada di cangklong busi ya. Kita akan bersihkan dulu ya, coba. Ini saya kerjakan asal dulu ya. Yang penting ada hidup dulu mesinnya. Nanti selanjutnya kalau hidup, businya akan kita ganti dan cangklong businya pun harus diganti. Dikhawatirkan nanti kalau terkena basah, hujan, banjir, karena cipratan air nanti motor mati lagi di perjalanan. Kita masukkan lagi businya. Ya, masih belum mau ya. Nah, ketika di engkol dia seperti ada kelemahan di bagian kompresi. Jadi kan saya infus dulu menggunakan oli mesin. Iya, kan kita infus dulu menggunakan oli, masukannya melalui lewat lubang injektor. Kemudian sebelum diinfus knalpot sebaiknya dicopot dulu ya, supaya nanti oli tidak mengendap di bagian knalpot di dalamnya itu, dan membuat motor itu ngebuangnya terlalu lama ya. Jadi usahakan knalpotnya dicopot dulu ya. Iya, kita sekarang akan masukkan oli di lubang ini.
Jadi tujuannya untuk merontokkan kerak-kerak yang nyangkut di lubang klep. Ya, sekarang udah hidup ya. Berasap nih, berasap. Ya, jadi masalahnya itu ada di bagian cangklong sebetulnya ya, cangklong dan busi. Tapi karena tadi saya cabut busi, mungkin ada kerak masuk, keraknya di dalamnya itu mungkin pupul ya. Kemudian ketika dinyalakan dia keluar nyangkut di bagian antara klep in dan ek. Sebelumnya sih ada kompresi ya, sebelum dicabut busi ada kompresi. Nah, kemudian saya lakukan pengimpusan oli dari lubang ini. Alhamdulillah bagus ya sekarang. Jadi masalahnya itu di busi. Untuk masalah loss kompresi bisa melakukan cara di infus oli. Oke, sekarang motor udah nyala. Selanjutnya saya akan mematikan ini indikator ya, tapi harus dibuka dulu batok-batoknya. Simple sih, supaya nggak melotot terus ya. Ini akan saya pasang dulu semua, karena motor sudah hidup. Akan lanjut ke bagian mematikan lampu indikator yang melotot. Ya, sekarang sudah dibuka batoknya ya. Nah, pertama-tama ini kita siapkan kawat yang ujungnya sudah dibuat berbentuk kotak seperti ujung tali speedometer ya. Atau kalau nggak ada bisa gunakan korek api kayu ya. Nah, ini udah berbentuk kotak. Kemudian kita akan colok lubang kabel speedometernya, lalu kita putarkan ke arah kanan ya, searah jarum jam. Mudah-mudahan berhasil. Yang sudah sih berhasil teman-teman. Sekarang kita akan kontakkan dulu ya, kuncinya kita on kan dulu. Nah, ini masih ada ya, masih ada. Mungkin ininya terlalu kecil ya, jadi kurang masuk, terlalu longgar mungkin, jadi nggak menggerakkan si housing dari kabel speedometer itu. Saya akan cari kawat dulu yang lebih besar lagi ya.
Ya, ini menggunakan paku aja nih, yang paku yang ukurannya sekitar 6 cm ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, mati ya. Tuh, sekarang udah mati ya. Kita matikan dulu kontaknya, kita matikan dulu. Nah, kita on kan lagi. Ya, sekarang sudah mati ya. Jadi ini bukan hoax ya. Itu di video yang terdahulu mengundang kontroversi, mungkin ya bahasa kerennya itu ambigu terhadap konten saya yang saya lakukan, mematikannya dengan cara seperti ini. Alangkah baiknya kalau misalkan kabelnya masih ada, itu dipotong aja, dipotong, lalu di sininya jangan dihabiskan, tapi disisakan, lalu di lem atau dibuat macet ya, agar supaya si kawat dalamnya itu nggak bergerak-gerak. Masalahnya kenapa? Jadi kalau jarumnya ini kena getaran di jalan jelek, itu berubah lagi, pasti nyala lagi ya. Jadi usahakan dimatikan saja, jadi jangan sampai bergerak-gerak dalamnya. Di lem, yang menggunakan lemnya itu yang mudah dibuang, atau menggunakan lilin, masukin lilin ya. Jadi kalau untuk melepasnya, lilin bisa dilelehkan dengan cara dibakar, walaupun hanya sekedar menghangatkan saja. Oke, jadi kesimpulannya seperti tadi, masalah awal dari mesin mati, ngempos, mati mendadak. Kemudian dicek bagian injektor, semprotannya seperti, besarnya seperti apa, seperti gimana maksudnya ya. Lalu cek busi, cangklong busi. Nah, bila mana masih ngempos, di bagian kompresi lakukan seperti tadi, memasukkan oli. Ya, cukup di video akhir ini, cukup sekian dulu. Terima kasih sudah berkunjung ya. Semoga bermanfaat. Di lain kali kita bertemu lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para subscriber saya baru mengupload lagi karena kesibukan waktunya. Jadi baru kali ini saya libur kerja, saya bikin konten lagi. Jadi konten ini saya semata-mata hanya iseng saja ya, tidak mengejar hadiah ya dari YouTube. Terima kasih untuk YouTube juga, saya sudah memberikan ruang untuk mengekspresikan atau apa ya, untuk berbagi ilmu gitu ya. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.